Pada masa tahun 1900-an daerah Jember bukanlah sebuah kota, melainkan bagian dari Bondowoso yang dijadikan daerah perkebunan dan irigasi oleh Belanda. Jember sendiri sebenarnya bukan daerah pemukiman, sehingga saat ini nyaris tidak ada penduduk Jember yang asli Jember. Kebanyakan dari mereka adalah imigran dari Madura, Sumeneb, Pamekasan dan lain-lain, dan Jawa Pedalaman, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Madiun dan sekitarnya, yang dipekerjakan di perkebunan oleh Belanda. Apalagi semenjak dibukanya jalur kereta api Surabaya, Jember, Banyuwangi, semakin banyaklah pendatang dari daerah-daerah tersebut mencari kehidupan dan harapan baru di daerah yang menjanjikan ini, baik di perkebunan maupun di jawatan kereta api. Jadi bisa dimaklumi kenapa Jember tidak memiliki kesenian yang khas seperti rock, kuda lumping dan lainnya. Banyak istilah tentang nama Jember. Ada yang mengartikan Jember berasal dari kata jembrek, becek. Ada juga Jember dari bahasa Jawa alus yang artinya kotor. Ini berkaitan dengan kisah salah satu putri Raja Brawijaya, Raja Majapahit, yang bernama Endang Retnawati. Juga ada yang mengkaitkan dengan nama seorang putri kerajaan di Jember Selatan yang bernama Putri Jembarsari, dan ada juga yang menganggapnya berasal dari kata jembar, luas. Cerita ini berkaitan erat dengan cerita-cerita kerajaan yang beredar di masyarakat Jawa Timur. Konon di pantai selatan pada zaman dahulu kala ada kerajaan yang sangat sentosa. Sang raja sangat arif dan bijaksana. Segala hasil bumi negerinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sehingga rakyat bisa hidup secara aman dan tenteram. Kemakmuran kerajaan tersebut mengundang decak kagum dari kerajaan lain di sekitarnya. Namun, hal tersebut juga yang mengundang kelompok bajak laut UTK menyerang kerajaan tersebut. Mereka berhasrat menaklukkan dan mengambil segala kekayaan yang ada dari kerajaan tersebut. Para bajak laut pun mulai menyusun rencana. Mereka mengetahui kalau kerajaan tersebut memiliki prajurit yang tangguh sehingga mereka memilih menunggu hingga para pengawal kerajaan sedang lengah untuk melakukan penyerangan. Sontak pasukan kerajaan kalang kabut dengan serangan yang mendadak itu. Bahkan sang raja ikut bertempur langsung bersama prajuritnya. Sang raja gugur dalam pertempuran tersebut sebagai seorang pahlawan. Para pangeran dan menteri pun juga tidak luput dari serangan yang sangat beringas. TSB pasukan pengawal kerajaan hanya berhasil menyelamatkan Putri Jembarsari. Ialah satunya pewaris kerajaan yang berhasil diselamatkan. Sang putri bersama beberapa pengawal kerajaan lari jauh mencari tempat yang aman. Tanpa mengetahui jika ada keluarga kerajaan yang selamat, kawanan bajak laut tersebut berpesta atas kemenangan itu. Tampuk kekuasaan kerajaan diambil oleh pimpinan bajak laut. Sementara itu, pengawal kerajaan yang mengawal Putri Jembarsari tiba di tempat yang aman. Di tempat persembunyian tersebut, sang putri diajarkan berbagai ilmu bela diri. Dengan kecerdasan yang dimiliki sang putri, Putri Jembarsari dapat dengan mudah menerima berbagai ilmu tersebut. Sekarang, Putri Jembarsari telah tumbuh menjadi gadis belia dan juga seorang pendekar. Suatu ketika, Putri Jembarsari memerintahkan pasukannya untuk membuka hutan belantara menjadi suatu perkampungan yang aman. Sehingga banyak orang dari luar yang berdatangan dan menjadi warga di daerah tersebut. Singkat cerita, daerah tersebut menjadi sebuah kerajaan kecil dan Putri Jembarsari yang menjadi ratunya. Mari kita kembali lagi untuk menengok kerajaan sebelumnya yang telah diambil alih oleh bajak laut. Dikarenakan Raja Bajak Laut yang tidak cakap dalam mengurusi kerajaan serta sikapnya yang sewenang-wenang, menyebabkan terjadinya pemberontakan di mana-mana. Hingga akhirnya Raja Bajak Laut tewas. Rakyat di kerajaan TSB lalu mencari Putri Jembarsari supaya bisa meneruskan tahta kerajaan ayahnya dulu yang terkenal sangat arif dan bijaksana. Mempertimbangkan usul dari sang penasihat, Putri Jembarsari setuju untuk menggabungkan dua kerajaan tersebut. Akhirnya kerajaan yang dipimpin oleh Putri Jembarsari semakin luas. Putri Jembarsari memerintah seperti ayahnya dulu, dengan arif dan bijaksana.
Namun, ada yang iri dengan kesuksesan sang putri. Saat melakukan kunjungan keluar kota, Putri Jembarsari diserang. Putri Jembarsari pun gugur. Untuk mengenang jasa sang putri, kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Jembarsari. Seiring waktu, nama Jembarsari berubah menjadi Jember. Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Stadsblatt nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 dan sebagai dasar hukum mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenscap Jember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda, Dagblad Sekretaris, Gerard Brink, 21 Agustus 1928.